Shalom, haleluya. Puji Tuhan, sebagai gembala selalu senang melihat kembali saudara datang dan hadir. Datang dengan ekspektasi, datang dengan mengharapkan sesuatu lawatan dan jamanan berkat yang Tuhan siapkan secara khusus pada pagi hari ini. Khususnya kita akan makan dan minum dari meja perjamuan kudus. Saya menyapa saudara juga yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati saudara satu saat bergabung bersama dengan kami secara onsite. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya bertanya kepada seseorang, ya, apa kabar? Ya, biasanya zaman dulu orang akan selalu menjawab, oh semua baik-baik saja. Tapi sekarang mungkin kalau saya bertanya, apa kabar Bapak Ibu? Ya, mungkin hampir selalu orang akan menjawab, aduh saya sibuk banget hari ini. Saya sibuk banget minggu ini. Saya sangat sibuk. Siapa yang sibuk saudara pada hari-hari ini? Boleh angkat tangan. Kayaknya kita semua sibuk saudara ya. Sibuk ini, itu ya. Yang mengikuti kami di kolom, boleh chat, di kolom chat. Saya sibuk bilang gitu saudara. Saya sibuk. Semua orang sibuk ya. Dan kadang-kadang di tengah kesibukan kita juga bingung saudara, karena semakin keras kita bekerja, semakin banyak yang kita selesaikan, tetapi sepertinya semakin banyak pula yang harus kita lakukan. Seperti nggak ada habis-habisnya. Ya, saudara tidak peduli seberapa banyak yang saudara lakukan, sepertinya selalu saja ada lebih banyak pekerjaan yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan. Ya, kita seperti berlari, makin hari lebih cepat lagi, dan tetapi rasanya kok tidak ada kemajuan. Seperti berlari di tempat begitu saudara. Ya, seperti saudara sedang treadmill, saudara tahu alat olahraga yang treadmill itu, ya, saudara lari di tempat, tambah kecepatannya makin lama makin cepat, tetapi nggak ada kemajuan. Berlari di tempat saudara, ya. Dan sampai satu saat saudara mungkin merasa, aduh, saya sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan. Saya tidak bisa lagi berlari lebih cepat lagi. Saya sudah berada di ujung daripada kekuatanku. Saya cemas dengan semua apa yang harus saya lakukan. Oh, saya benar-benar putus asa. Ya, dan saudara berpikir, oh, saya sudah capek. Saya lelah. Saya capek. Dan mungkin memang demikian saudara, banyak dari saudara saya kira bukan hanya lelah secara fisik. Ya. Mungkin pagi hari ini saya tidak bicara lelah secara fisikal. Karena kalau kita lelah secara fisik, ya saudara bisa beristirahat. Saudara bisa tidur, ambil waktu tidur 1 jam, 2 jam, dan lelah fisik saudara hilang. Saudara bisa pergi mungkin liburan saudara ke pantai, ke gunung dan beristirahat 1, 2, 3 hari. Dan setelah itu saudara boleh merasa pemulihan ya secara fisikal. Tetapi banyak dari kita bukan hanya lelah ya, tetapi saudara seperti merasa terkuras di dalam dirimu. Saudara merasa seperti saudara terkuras jiwamu. Ya, dan saudara di tengah-tengah keadaan yang melelahkan, bukan lelah secara fisik, tapi lelah, saya sebutkan lelah secara jiwani. Khotbah saya simpel saja pada pagi hari ini saudara. Ya, saya mau datang dengan satu berita yang baik bagi saudara yang merasa capek. Saya datang dengan berita yang baik bagi saudara yang merasa kelelahan. Sebab bagi kita yang merasa lelah, bukan lelah secara fisikal, tapi lelah secara spiritual, lelah secara kejiwaan saudara. Ya, sebab di sana justru ada janji Tuhan yang kita mungkin sudah sering mendengar, tapi saya akan mengulangnya lagi pada pagi hari ini. Yesus membuat janji kepada siapapun yang kelelahan, kepada siapapun yang sudah diambang kelelahan mungkin. Yesus berjanji untuk memberi saudara istirahat, memberikan saudara rest. Ya, bukan hanya sekedar istirahat secara tubuh, secara fisik, tetapi memberikan istirahat bagi jiwa saudara. Ayat yang sangat terkenal Matius pasal 11, ayat yang ke-28 tentu sudah kita baca. Matius 11 ayat 28, Yesus bilang begini,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan atau rest atau istirahat kepadamu. Jadi saudara, ayat ini mengatakan kalau saudara datang kepada Yesus, kalau saudara memenuhi undangan Yesus untuk datang, maka apa yang akan saudara ketemukan? Ayat ini menjanjikan saudara akan menemukan istirahat bukan hanya secara tubuh, tapi saudara akan menemukan istirahat rest bagi your soul, bagi jiwamu. Nah saudara perhatikan ayat ini. Siapa yang Yesus undang? Ya. Siapa yang Yesus undang untuk datang? Yesus berkata, mari datang kepadaku. Kemudian apa kata berikutnya setelah mari datanglah kepadaku? Apa saudara? Mari datanglah kepadaku apa? Semua. Semua, saya suka dengan ayat ini. Saya suka dengan kata semua di situ. Ya, jadi tidak peduli siapa saudara pagi hari ini. Tidak peduli apa yang telah saudara mungkin lakukan. Tidak peduli saudara seberapa jauh saudara sudah jauh atau lari dari Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan pagi hari ini Tuhan tidak murka kepada saudara. Tuhan tidak marah kepada saudara. Tuhan tidak kecewa dengan saudara. Ayat ini mengatakan Tuhan mengasihi saudara apa adanya dan dia menyuruh saudara datang kepadanya apa adanya. Dan Yesus berkata, mari datang kepadaku semua. Semua. Tuhan tidak pilih-pilih. Semua yang capek. Semua yang letih lesu. Semua yang berbeban berat. Semua yang hancur. Semua yang putus asa. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepadaku. Dan dikatakan Yesus mau memberikan rest. Istirahat. Ya. Dalam beberapa hari, saudara, minggu yang lalu kami diundang oleh Pastor Kong Hee untuk datang ke Singapura, dibayarin saudara, ditaruh di sebuah hotel yang bersih, yang bagus, disuruh istirahat, tapi bukan sembarang istirahat. Ya. Sebab kami dipisah, saudara. Saya berpisah dengan istri saya, dan kami harus sendiri, ya, di tempat tidur yang besar itu, nggak ada siapa-siapa, dan kita beristirahat memenuhi undangan Yesus untuk beristirahat di dalam Tuhan. Kita mencari Tuhan di situ. Selain ada fasilitator yang memberikan masukan-masukan yang melatih kami untuk bagaimana caranya untuk beristirahat, untuk datang meninggalkan semua kesibukan kita dan datang beristirahat di kaki Yesus. Sangat indah, sangat luar biasa. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, datanglah kepadanya, Yesus memberikan istirahat. Nah kata datanglah kepadaku hai semua kamu yang letih. Kata letih itu saudara, letih dalam bahasa Grekanya itu K-O-P-O-S, kopos. Kopos. Letih lesu dalam bahasa Yunaninya adalah ya kopos. Artinya ini bicara tentang kondisi mental dan fisik setelah saudara bekerja dengan keras. Jadi saudara, arti letih atau kopos di sini, ya, saudara letih karena saudara mengalami satu pukulan fisik dan bukan cuma pukulan fisik saja, tapi satu pukulan emosional dalam hidupmu. Dan terkadang memang hidup terasa seperti itu, saudara. Ya. Saya tidak hanya merasa lelah, tapi saudara babak belur. Saya merasa setelah apa yang saya alami sejauh ini, saya seperti tidak punya pengharapan lagi. Saya tidak punya kemampuan untuk melanjutkan perjalanan. Itu kopos artinya. Itu kelelahan secara emosional, bukan hanya kelelahan fisik. Saudara, kita ingat di perjanjian lama cerita tentang bagaimana bangsa Israel dijajah oleh Firaun Mesir dengan mempekerjakan mereka dengan kerja robi selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, beberapa generasi Israel dijajah oleh Firaun yang saudara sangat kejam. Dan perhatikan saudara, satu-satunya pekerjaan mereka adalah membuat bata. Ya mungkin ada gambarnya bisa ditampilkan ya.
Satu-satunya pekerjaan mereka tidak ada yang lain adalah bikin batu bata. Saudara, para budak ini, bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, perhatikan nilai mereka terletak pada berapa banyak batu bata yang mereka bisa buat. Perhatikan saudara, garis bawah itu. Nilai mereka sebagai seorang budak dipekerjakan oleh Firaun Mesir adalah seberapa banyak batu bata yang mereka bisa hasilkan dari pagi sampai sore hari. Nah saudara, ini kopos. Ini bukan hanya melelahkan secara fisikal, tapi jauh lebih dari itu, inilah kopos, inilah kelelahan yang menghancurkan jiwa saudara. Yang menghancurkan mental mereka, menguras semangat mereka. Dan mungkin beberapa dari saudara pada pagi hari ini mengenal keadaan itu dengan baik. Ya, saya nggak tahu, mungkin para ibu, saudara kita semua punya pengalaman. Kita membesarkan anak kita, mengasuh anak saudara, nggak gampang. Ya. Anak itu nangis, tengah malam nangis, teriak ini, teriak sana, saudara kita harus jagain dia, kadang-kadang sakit. Dan kita jadi capek. Ya, berapa banyak tahu bahwa mungkin mengasuh anak itu menjadi semacam mengkopos bagi seorang ibu atau bagi seorang ayah. Atau mungkin yang lain lagi, saudara ini menarik. Menikah dengan seorang yang tidak kenal Tuhan. Bisa jadi semacam mengkopos. Untuk saudara, saudara capek dengan pasanganmu. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Tapi saya juga mau katakan, kadang-kadang saudara menikah dengan seseorang yang sudah kenal Tuhan, tapi tetap aja kopos saudara. Karena dia tidak hidup dekat dengan Tuhan, dia tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak saudara kita menikah dengan orang yang kenal Tuhan. Tetapi saudara merasa pernikahan itu begitu berat dan itu menyedot tenaga emosional saudara. Dan saudara kecapean. Ada mungkin orang yang merasakan kopos karena harga-harga bahan dasar yang merangkak naik. Dan saudara capek. Ya. Semakin tinggi. Dan saudara berusaha memenuhi kebutuhan saudara di dunia ini. Dan saudara mengalami yang namanya kopos tadi. Sesuatu deraan secara mental dan emosional. Saudara capek. Saudara. Atau saudara mungkin menghadapi dalam keluarga saudara orang-orang yang crazy. Saudara, ya. Orang-orang yang keras kepala. Orang-orang yang bermasalah di rumah saudara sendiri. Atau mungkin kalau nggak di rumah, di tempat pekerjaan saudara. Mungkin bos saudara. Mungkin anak buah saudara, resek saudara. Dan kita saudara seperti sedang membuat batu bata. Bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja dan saudara. Seperti bangsa Israel merasa saudara kecapean. Saudara kecapean. Saudara bekerja seperti tidak ada akhirnya. Dan tidak ada kemajuan. Di situ-situ saja berputar, di situ saudara terkuras secara fisik. Dan saudara juga terkelelahan secara emosional. Dan puji Tuhan mungkin saudara berkata di zaman sekarang, enggak. Di zaman sekarang tidak seperti zaman dulu mungkin. Sekarang beda bro. Kan sekarang kita punya teknologi. Sekarang kita punya gadget, ya kita bisa dihibur dengan gadget ini. Ya kapanpun dimanapun kita bawa gadget ini sampai saudara. Berapa banyak orang sudah menjadi lelah juga. Bahkan teramat pala stres dan lelah yang mereka alami. Gara-gara teknologi, gara-gara gadget saudara. Ya. Kelelahan di zaman modern ini. Berapa banyak anak muda, berapa banyak remaja. Putri kita mungkin merasa cemas dan depresi. Dialami oleh generasi akhir zaman ini. Gara-gara media sosial. Gara-gara teknologi. Remaja bisa menjadi rendah diri, menjadi depresi. Karena apa? Melihat postingan teman mereka kok lebih bagus dari saya. Kok lebih hebat, mereka kelihatan lebih cantik dari saya. Saya udah pakai jurus begini, gaya begini. Saya sudah poles ini, poles itu, pakai katakan. Tapi kalau saya bandingkan dengan postingannya teman saya itu lebih bagus mereka. Dan kita jadi stres. Kita jadi depresi. Dan kecemasan merambak masuk. Bahkan anak-anak muda kita. Dan mereka kopos.
Saudara, kita seringkali berusaha menemukan harga diri kita. Kita berusaha menemukan nilai kita melalui berapa jumlah batu bata yang kita bisa ciptakan. Sebab di perjanjian lama waktu bangsa Israel dijajah Firaun Mesir, nilai mereka ditentukan dengan berapa banyak jumlah bata yang mereka bisa kerjakan dari pagi sampai petang. Saudara berusaha menentukan harga diri dan nilai saudara melalui berapa jumlah batu bata yang kita buat. Ya. Saudara coba mengesankan seseorang dengan tumpukan batu bata yang saudara bisa kasih lihat, ini loh saya sudah berhasil membangun ini. Saya udah kerja keras bangun bata ini. Dan saudara kasih lihat itu kepada orang untuk supaya dia impress, saudara membuat impresi supaya saudara rasanya hebat, nilai saudara jadi naik, harga diri saudara jadi naik karena saudara mau memberikan impresi kepada bos saudara, kepada orang-orang di sekitar saudara melalui berapa banyak tumpukan batu bata yang saudara bisa bangun. Atau berapa banyak like di Instagram saudara, di media sosial saudara. Berapa banyak like yang kita dapatkan. Nah, kita coba mengesankan orang dengan berbagai macam, dengan merek sepatu kita mungkin yang harus mahal. Dengan baju kita mungkin yang harus bagaimana saudara. Yang kita, jenis mobil apa yang saya gunakan. Itu menentukan nilai kita. Nah, kita ketemu seseorang dan kita bertanya. Atau orang akan bertanya kepada saudara waktu ketemu pertama kali. Apa kerjaanmu? Apa yang kamu sedang lakukan? Berapa banyak batu bata yang kamu sudah buat? Berapa banyak follower yang kamu punyai? Oh, di mana kamu kuliah? Sekolahnya terkenal apa enggak? Ya. Atau kamu cuma kuliah di sekolah yang atau di college yang tidak terkenal, yang kampungan? Oh, berapa banyak? Di mana kamu kuliah? Oh, kamu tinggal di lingkungan yang mana? Kamu tinggal di kampung atau di kota? Di lingkungan yang mana? Pekerjaan apa yang kamu sedang miliki, yang kamu punyai? Channel YouTube apa yang kamu punya? Banyak pengikutnya enggak? Kamu punya podcast enggak? Saudara, kita kadang-kadang capek dan dilelahkan dengan usaha kita untuk hidup. Saudara, menyenangkan, membuat impresi kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu di era digital sekarang ini itu kopos saudara. Ya, saya mungkin boleh tambahkan, bukan kopos saja, kropos. Ketika saudara lelah dengan rutinitas saudara. Ketika saudara lelah karena stres. Ketika saudara lelah dan merasa kewalahan. Ketika saudara lelah karena berjuang dalam kecemasanmu. Saudara seperti membuat batu-batu bata. Maka saudara mendengar suara Sang Juru Selamat yang berkata, mari datanglah kepada kamu yang letih lesu, yang lelah dan berbeban berat. Bapak Ibu, ketika saudara berpikir, saya seharusnya bisa menangani semuanya, tapi saya ternyata gak bisa. Dan Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu yang letih lelah, yang berbeban berat. Ketika saudara tidak bisa melakukan lebih, saudara, Yesus berkata, datanglah. Ketika saudara tidak bisa melakukan lebih banyak lagi. Yesus berkata, datanglah ketika saudara telah berdoa dan mengharapkan mujizat. Dan saudara tidak tahu mau berdoa bagaimana lagi. Mau berdoa dengan iman bagaimana lagi supaya mujizat boleh kita alami. Dan Yesus berkata, datanglah kamu yang berbeban berat, yang letih lesu. Yesus berkata, datanglah kepadaku ketika saudara telah melakukan segala sesuatu, semua yang saudara bisa lakukan untuk coba menarik kembali anak saudara yang sudah terhilang untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara coba berbagai macam cara tapi belum ada hasilnya. Dan saudara capek. Dan kepada orang itu pagi hari ini dengar suara Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih, yang lelah dan berbeban berat. Yesus berkata, datanglah kepadaku ketika saudara telah bekerja sana sini saudara. Tapi masih aja kekurangan.
masih saja tidak dapat memenuhi kebutuhan primer saudara barangkali. Yesus berkata, datanglah kepadaku ketika saudara hancur. Ketika saudara terluka. Ketika saudara berputus asa. Dan saudara membutuhkan istirahat. Dan perhatikan, Yesus sang juru selamat. Yesus anak Allah yang sempurna, yang tidak berdosa, yang berkata perkataan ini. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu, dan dia berkata, aku memberikan istirahat. Aku memberikan rest. Bukankah ini sangat indah? Saudara, ini bukan cuma teori yang kita baca, cerita kosong yang kita baca, yang tercatat dalam Alkitab. Cuma perhatikan saudara, ayat itu belum selesai. Ayat itu disusul dengan sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Karena tepat setelah Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau istirahat. Kemudian kita baca di ayat berikutnya, ayat 29. Nah ini aneh. Kenapa aneh? Karena Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Wah, tadi disuruh datang untuk terima istirahat. Kenapa sekarang Tuhan suruh pikul kuk? Apa enggak kontradiksi? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku, kata Tuhan, lemah lembut dan rendah hati, dan apa saudara? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini luar biasa saudara. Berapa banyak saudara tahu apa itu kuk? Ya. Saya coba cari-cari dalam bahasa Indonesia, apa ini bahasa Indonesia? Ya, kuk itu bahasa Indonesia, saudara. Ya, ya, jadi coba bisa tampilkan mungkin gambar dari kuk. Kuk ini kalau di bahasa Belanda, kuk bukan kue, saudara. Kuk, panekuk, bukan. Kuk, itulah, kuk adalah kayu begitu ya, yang ditaruh di atas, bukan cuma satu kerbau. Di perjanjian lama, di tanah Israel itu 2 kerbau yang disatukan di atas satu kayu, ya, dengan 2 kuk di atasnya, saudara. Ya, jadi begini, saudara. Kuk adalah kayu itu, ya, kayu melintang yang dipasang di leher 2 hewan atau 2 kerbau, ya, 2 sapi, saudara, supaya mereka boleh dapat bekerja sama, ya, sehingga mereka dapat berjalan dengan kecepatan yang sama gitu, 2 binatang ini. Ya. Dan saudara boleh gambar ini saudara. Ya ini contohnya. 1 kuk itu punyanya Yesus. Seperti dikatakan ini kuk aku. Satunya saudara taruh muka saudara di situ. Yesus mau memikul dan mengundang saudara untuk berjalan bersama-sama dengan dia dalam ritme dan kecepatan yang sama dengan dia. Kita nggak boleh lebih cepat dari dia, tapi sama dengan dia. Dan kuk ini sebenarnya adalah alat kerja, sebab ini kuk akan disambung kepada bajak, kepada kereta bajak yang akan membajak seluruh sawah yang ada. Nah saudara, di ayat 28 dan 29 mungkin kalau saya bahasakan ya dengan bahasa saya, mungkin bunyinya seperti ini. Kalau saudara menderita, hai umatku, kalau Anda merasa capek dan lelah, dan Anda tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya, Anda ingin beristirahat, Anda mau tidur siang, dan rasanya kita ingin, aduh udah capek banget nih, aku ingin berendam di bathtub dengan air panas. Aduh segar banget, aduh enak banget. Tapi Yesus bicara lain. Yesus bicara lain. Dia bilang, datang kepadaku, pikul kuk aku. Bukan berendam di air panas. Ya gak salah saudara ya, mau berendam di air panas untuk rileks. Tapi Tuhan katakan saudara, ketika kamu letih lesu dan beban berat, datang kepadaku. Ya. Tapi dikatakan langsung adalah pikullah kuk aku. Aku akan memasang beban. Loh kok beban? Beban di lehermu. Itu yang Yesus katakan, itu ada dalam Alkitab saudara. Dan kuk ini bukan kuk tunggal. Ini kuk untuk 2 lembu bekerja bersama-sama.
Ya, jadi mereka dua lembu ini akan bekerja dengan kecepatan yang sama supaya mereka bisa mencapai lebih banyak lagi. Ya, dan lembu ini harus kerja sama. Ya, jangan yang satu lembu bergerak ke depan, yang satu nggak mau maju, saudara. Atau yang lembu satu dia mungkin mau belok ke kiri, yang satu mau belok ke kanan, saudara. Ya, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, Yesus mengundang kita untuk bergabung dengan Dia, bekerja dengan Dia, sambil kita memanfaatkan kuasa dan kekuatannya. Ini sebuah rahasia untuk mempunyai satu kehidupan yang rest. Rest bukan berarti saudara berhenti bekerja dan saudara, ya. Jadi saudara, dengan kata lain, Yesus tidak hanya mengundang saudara untuk percaya kepada dirinya, tapi dia mengundang saudara untuk hidup dengan caranya. Ini yang saya mau garis bawahi. Yesus mengundang kita bukan untuk percaya kepada kebenaranku, percaya kepada firmanku, percaya kepada diriku, tapi Yesus mengundang kita di sini untuk hidup dengan caranya Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, dengan memikul kuknya Dia. Bukan jalan sendirian, saudara. Berjalan dengan seirama, seritme dengan Dia, sesuai dengan kecepatannya. Nah, mungkin saudara berpikir, ya itu Yesus, tapi saya bukan Yesus. Dan Yesus juga bukan saya. Ya. Apakah kamu nggak tahu Bapak Pendeta, saya ini seorang ibu, kerja sendirian. Saya sudah ditinggal suamiku, saya punya 2 anak yang saya harus kasih makan dan saya bekerja. Udah 2 pekerjaan sekaligus saya kerjakan. Apa Yesus ngalami seperti itu? Sehingga dia bisa ngomong seperti itu. Pikul aku. Ya mungkin cukup fair ya, saudara mungkin ngomong seperti itu. Atau Yesus, saudara berkata, Yesus tidak bekerja, Yesus tidak punya bos. Seperti apa yang saya punya. Bos saya ini jahat banget. Ya, bos saya itu seperti memeras saya habis-habisan. Apa Yesus kan gak punya bos seperti itu. Apa dia bisa mengerti keadaanku? Ya, kelihatannya semua alasan saudara itu benar-benar dan sah-sah saja. Tapi saudara, banyak yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Saudara tahu bahwa Yesus memiliki tugas yang sangat akbar, tugas yang sangat besar. Apa yang Yesus lakukan sepanjang waktu kalau kita lihat dalam Injil-Injil. Ya saudara, perhatikan, dia selalu tersedia untuk perintah Bapaknya. Dia selalu siap sedia, kontak Yesus dengan Sang Bapa itu tidak pernah putus. Jadi kemanapun Yesus pergi, dia sedang memenuhi agenda yang ditetapkan oleh Bapaknya untuk dia selama dia ada dalam dunia ini. Kisah Rasul berkata bahwa Yesus pergi berkeliling ke berbagai kota dan desa, bukan cuma kota tapi juga dengan desa juga dia mengajar. Di rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tidak cukup hanya itu. Kalau ada seseorang yang sakit, Yesus harus berhenti. Dan dikatakan dengan hati yang penuh belas kasihan Yesus melawat dan menjamah orang itu. Ini kan butuh waktu, saudara. Dia harus berhenti. Jika ada seorang yang hancur hidupnya, Yesus datang untuk memberikan kata-kata penghiburan. Kata-kata kekuatan. Seorang yang dibuang oleh masyarakat, Yesus harus berhenti dan mendengarkan mereka. Jadi saudara, ketika saudara melihat Yesus, saudara harus memperhatikan bahwa Yesus selalu sibuk. Yesus itu super sibuk, saudara. Dia sangat-sangat sibuk, tapi perhatikan dia tidak pernah keburu-buru. Nah itu, dia sibuk tapi dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia tidak pernah terburu-buru, dia sangat rileks. Walaupun pekerjaannya, agenda yang Bapak taruh dalam hidupnya itu segudang. Dan kebutuhan masyarakat Yahudi pada zaman itu, ya sangat banyak dan Yesus melayani mereka semua. Jadi selalu ada pekerjaan yang dia harus lakukan. Tetapi perhatikan saudara, di tengah-tengah kesibukannya selalu juga saudara ada kesempatan di mana kita tahu Yesus memisahkan diri, ya.
Dia pisahkan diri dari keramaian dan dia menghabiskan waktunya bersama dengan Bapaknya di sorga. Ya, saudara bisa lihat dan cari sendiri itu ayat di mana saudara Yesus sering datang menghadap Bapaknya untuk berdoa, mengambil saat teduh. Sering dikatakan, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, tiap pagi, saudara. Ya, dan saudara ingat waktu Yesus mau memulaikan pelayanannya, waktu dia berusia 30 tahun, saudara, dan pelayanannya untuk 3,5 tahun segera akan dimulai, saudara. Apa yang dia lakukan? Apa dia langsung kerja? Enggak. Ya, dia enggak langsung kerja. Dia mengambil waktu dengan Tuhan. Berapa banyak? Bukan cuma 1, 2, 3 hari, 40 hari. Puasa lagi, saudara. Ini saya sebut sebagai apa ya? Waktu sabatikal. Waktu di mana Yesus ambil untuk menyendiri dengan Bapa Surgawinya. Untuk saudara menghabiskan waktunya. Jadi mungkin Yesus mau berkata begini, saya akan pergi mendasari semua pelayanan saya. Saya akan habiskan waktu saya bersama dengan Bapa. Karena saya butuh Dia. Saya butuh hikmatnya. Saya butuh kekuatannya, saya tidak mau pakai kekuatanku sendiri, kata Yesus. Sedangkan kalau saudara perhatikan dalam pelayanan Yesus, saudara banyak orang kejar-kejar Yesus. Banyak orang menginginkan Yesus, entah musuh-musuh Yesus juga menginginkan Yesus, tapi juga banyak orang berbondong-bondong berkerumun sekeliling Yesus. Tapi di tengah-tengah kesibukannya dia selalu punya waktu untuk murid-muridnya. Untuk ngajar Petrus, untuk ngajar Yohanes, untuk ngajar ke-12 murid-muridnya. Kadang-kadang bodoh, saudara. Kadang-kadang keras kepala. Ya, nggak bisa terima ajaran Yesus secara langsung. Ya. Dan di tengah-tengah kesibukannya dia masih punya waktu lagi, saudara, untuk ketemu dengan seorang wanita di pinggir sungai Yakub. Yang sedang mau nimba seorang diri ini wanita-wanita tunasusila, saudara. Wanita asing yang mau mengambil air. Dan Yesus perlu berhenti di situ dan ambil waktu gak tahu berapa lama untuk berbicara kepada perempuan ini. Dan membicarakan tentang kehidupan perempuan sebenarnya, memulihkan perempuan tersebut. Yesus sangat-sangat sibuk, saudara, tapi dia tidak pernah tergesa-gesa. Apalagi saudara kita lihat orang-orang tua bawa anak-anak, saudara, anak-anak, saudara. Sampai murid-murid berkata, jangan sibukkan, jangan ganggu Tuhan Yesus. Dia udah ribut, kamu mau bikin repot dia dengan membawa anak-anak. Tapi Yesus katakan, Yesus marahin murid-muridnya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Saya nggak tahu gambarannya kayak apa ya. Mungkin dan saya tahu bahwa anak-anak itu nggak takut sama Yesus ya. Saya dapat gambarkan orang tua bawa anaknya, Yesus rangkul itu anak. Ada yang naik ke paha Yesus, ada mungkin naik ke pundak Yesus, ada yang pegang-pegang jenggot Yesus, ada yang meraba-raba muka. Dan Yesus punya waktu, gak tahu berapa banyak anak, saudara. Dia taruhkan tangannya satu-satu dan dia memberkati. Yesus selalu sibuk, dia sibuk. Tapi dia tidak tergesa-gesa. Dan Yesus berkata kepada saudara dan saya pagi hari ini, kepada saya dan saudara yang merasa kecapean, kepada saudara yang merasa kewalahan, datanglah kepadaku, artinya pikulah aku, artinya ikutilah iramaku. Itu yang saya maksudkan. Ikutilah ritmeku. Pikulah aku supaya engkau berjalan sama kencang dengan aku. Aku tidak terlalu cepat, aku juga tidak terlalu lambat. Dan waktu engkau memikul kuk bersama dengan aku, biarkan aku menjadi kekuatanmu. Dan mari kita menjalani hidup sesuai bukan dengan ritmemu, tapi dengan ritmeku. Dengan kecepatanku. Yesus berkata, pikulah kuk aku. Artinya, kenapa kamu harus pikul kuk bersama dengan aku, itu kuk aku. Supaya kamu dapat dipersatukan. Ini penting, saudara. Supaya saudara dipersatukan dengan Yesus. Yesus katakan, belajarlah daripadaku. Bukan hanya belajar kebenaran yang aku dapat ajarkan. Bukan hanya mengajarkan firman Allah yang dapat aku ajarkan. Tapi bagaimana
cara aku hidup tiap-tiap hari. Bagaimana aku Yesus menjalani hidupku 1x24 jam tiap-tiap hari. Mari belajar kepadaku, bukannya belajar kebenaran, tapi belajar bagaimana aku menjalankan hidupku tiap-tiap hari. Pikul aku mari berjalan bersama dengan aku. Saudara mengerti maksud ini, saudara? Dan kalau Yesus berkata, kalau kamu bergabung denganku, kalau kamu belajar daripadaku, ikut ritme dan kecepatanku, kamu akan menemukan sesuatu, kata Yesus. Menemukan apa, saudara? Tadi kita sudah baca. Kamu akan menemukan ketenangan, dikatakan. Heran ya. Kamu akan menemukan ketenangan dan peristirahatan bagi your soul, bagi jiwamu. Jadi kalau engkau bergabung denganku, jika engkau bekerja enggak sendirian tapi bekerja bersamaku, engkau akan menemukan istirahat. Engkau tidak capek. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai kata istirahat di situ, saudara, engkau akan memperoleh ketenangan atau istirahat dalam jiwa. Kata istirahat di situ adalah anapausis. Anapausis. Ada pausnya situ. Paus, istirahat. Anapausis. Ini kata muncul 5 kali dalam Alkitab. Ini kata lebih sekedar daripada istirahat fisikal. Ya, makanya para ahli Alkitab menerjemahkan ini peristirahatan bagi jiwamu. Ya. Jadi saudara, ini bicara tentang kedamaian atau ketenangan batin saat saudara melakukan apa yang saudara perlu lakukan. Garis bawah itu. Ketenangan anapausis artinya lebih dari sekedar beristirahat secara fisik. Saudara, dikatakan di sini artinya ada kedamaian dan ketenangan batin saat saudara justru melakukan apa yang saudara perlu lakukan. Jadi kata ini berarti bukan saudara istirahat atau berhenti dari pekerjaan itu saja. Tapi saudara beristirahat dalam pekerjaan. Nah ini saudara susah ya. Saudara bukan hanya berhenti dari pekerjaan. Istirahat di sini bukan hanya berhenti dari pekerjaan. Tapi beristirahat di dalam pekerjaan saudara. Karena ada Yesus yang bekerja bersama dengan saudara. Sehingga saudara tidak ngoyo dengan kekuatanmu, pikul lakuk aku. Saudara berjalan bersama dengan Yesus dan saudara mengambil kekuatannya. Datanglah kepadaku, kata Tuhan. Dipersatukan dengan alat kerja yang disebut kuk tadi. Saudara bekerja sesuai dengan kecepatannya Yesus. Saudara bekerja bersama dengan Yesus. Dan saya mau katakan sesuai dengan ayat ini, engkau tidak akan letih. Saudara, kadang-kadang kita jadi letih karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Saudara bekerja mau membuktikan bahwa saya sanggup, saya bisa, nyatanya sudah nggak bisa dan sudah jadi capek. Jadi saudara perhatikan, Yesus tidak hanya memberi saudara istirahat dari melakukan sesuatu. Tetapi ayat ini mau mengajar kepada kita bahwa Dia memberi saudara istirahat saat saudara justru sedang melakukan sesuatu. Sedang melakukan sesuatu. Dan ini satu, makanya judul hormat saya, satu peristirahatan yang lain. Satu peristirahatan yang baru. Nah, orang mungkin mengajarkan kepada kita. Sejauh ini kita bekerja, kemudian oke, ambil waktu istirahat. Ya kan? Kemudian setelah istirahat, kembali lagi bekerja. Bekerja, lantas udah kecapean, exhausted, kembali lagi istirahat. Ya. Dan sepertinya kok nggak pernah berhenti ya, nggak pernah cukup ini saudara. Karena saudara akan kembali kepada ritme saudara setelah saudara bekerja. Saudara akan kita kembali kepada ritme kerja kita lagi setelah saudara sudah beristirahat. Ya kan? Ya saudara mungkin, ya nggak salah saudara ya, saya tidak melarang hal tersebut. Saudara bisa liburan, saudara ke pantai, ke pegunungan, bersantai ya di
pasir putih di bawah payung, saudara seruput Coca-Cola, pakai kacamata hitam, enak saudara, enak tenan. Ya. Saudara bersantai di bawah payung sambil menikmati wedang apalah terserah saudara, nggak salah. Tapi itu belum tentu menjadikan jiwamu. Kita bicara soal jiwa ini. Beristirahat. Nah, Yesus bicara tentang istirahat yang berbeda, anapaus. Ada paus di situ, anapausis. Istirahat yang berbeda. Seperti saya sudah katakan tadi, ini satu istirahat yang kita mungkin belum ketahui, yaitu istirahat dari berjuang dengan kemampuan saudara sendiri. Kita istirahat dari mencoba membuktikan diri saya bisa. Diri saya mampu. Kita istirahat dari mencoba untuk menyelesaikan semua-muanya dengan kekuatan daging kita sendiri. Dan saudara tahu, di hadapan Allah daging saudara nggak laku. Tidak laku. Nah, berapa banyak kita semua punya job atau task listing ya. Berapa banyak saudara punya daftar tugas ya. Kayaknya kita semua punya, kita yang orientasinya memang bekerja, bertugas, ya nggak salah kita punya daftar tugas ya. Dan persoalannya begini saudara, kita berpikir bahwa nilai kita, nah itu tadi. Nilai saudara berasal dari mencentang hal-hal yang ada dalam daftar tugas saya. Oke, nomor 1 sudah selesai, centang, cotret. Nomor 2 sudah selesai, centang, cotret. Nomor 3 sudah selesai, centang. Dan Tuhan Yesus waktu kita sampai di surga akan berkata, sabarlah hai hamba yang setia, mencentang tugas-tugasmu, masuklah ke dalam kesukacitaan. Apa seperti itu saudara? Saya mau kasih tahu saudara bahwa nilai saudara tidak berasal daripada apa yang saudara hasilkan dengan kekuatan. Nilai saudara tidak berasal dari apa yang saudara lakukan. Saudara, nilai saudara semata-mata didasarkan kepada siapa saudara di dalam Kristus. Saudara adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin saudara. Saudara adalah orang yang dikasih Tuhan. Siapa saudara di dalam Kristus? Itu nilai saudara. Yesus berkata, datanglah kepadaku, pikulah aku, ikatlah dirimu bersama dengan aku, bergabunglah denganku. Ya. Jadi apa istirahat Allah Yesus? Saya kasih definisi mungkin seperti ini. Apa istirahat gaya atau Allah Yesus? Istirahat Allah Yesus adalah apapun yang memfokuskan saudara kembali kepada anugerah, kebaikan, dan kemuliaan Tuhan. Itu istirahat dari Tuhan. Itu istirahatnya Yesus. Sekali lagi saudara. Apapun yang memfokuskan saudara kembali kepada anugerah Tuhan. Kembali saudara fokus kepada kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Itulah peristirahatan yang sesungguhnya. Itu jenis istirahat yang berbeda saudara. Itu istirahat bagi soul, bagi jiwa saudara. Jadi bukan saudara tidurnya dibanyakin, tidak salah saudara ya. Bukan sekedar tidur siang, boleh. Bukannya sekedar tidur siang di pinggir pantai, saya sudah katakan tadi. Tidak saudara, istirahat rohani bagi jiwa itu dapat datang, dialami saat saudara membaca firman Tuhan. Ya, setiap hari. Di mana pikiran saudara diperbaharui. Dan saudara, makanya saudara waktu selama 2-3 hari kami ada di Singapura, dibayarin semuanya dan kami di hotel sendirian, kami diberikan bahan-bahan untuk direnungkan, dimeditasikan, diimajinerkan di hadapan Allah. Dan izinkan Allah berbicara, kita suruh pasang telinga untuk mendengar apa yang Allah mau bicara. Dan kita beristirahat di situ saudara. Di hadapan Tuhan sambil merenungkan firman Allah. Kita sendiri, jadi saudara ketika saudara berdialog dengan Tuhan, sendiri dengan Tuhan di hadiratnya. Ketika saudara membuka hidupmu, ketika saudara open kepada kasih Allah dan saudara bergantung dan menantikan Tuhan, menanti di hadirat Tuhan. Ini satu
hal yang kita harus belajar. Karena kita ini orang senang sibuk, senang kerja. Tapi sekarang suruh menanti, diam di hadirat Tuhan. Aduh kayaknya ini, saya ini orang workaholic, gak bisa kayak begini. Saudara, lawatan Tuhan bisa datang. Istirahat itu bisa datang waktu mungkin saudara seperti ini. Pagi hari saudara datang dengan hati yang terbuka beribadah kepada Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Hal itu bisa saudara alami waktu saudara mungkin, ini mungkin caranya bisa beda-beda ya. Saudara mungkin berjalan, jalan santai bersama dengan sahabat terbaik saudara, entah suami atau istri saudara bergandengan tangan. Ya kan? Berjalan, berbicara satu dengan yang lain. Ya, merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara. Saudara berjalan. Dan saudara bisa rasakan satu peristirahatan yang dari Tuhan saat itu. Atau ada seorang pendeta, dia seorang pilot. Saudara. Dia naik terbang. Ya, dan di ketinggian 6.000, 8.000 kaki, tatkala semuanya ada di bawah, dia di atas. Dia rasanya bisa ketemu Tuhan. Ya, jadi masing-masing kita punya cara-cara sendiri saudara. Ya, di mana kita menyendiri dengan Tuhan dan Tuhan datang melawat kita, saudara. Ya, jadi saudara-saudara mungkin fokus, ya saudara fokus kepada kebaikan Tuhan. Saudara mungkin, waduh saya sibuk, saudara bekerja di kantor dan mungkin di balik kursi saudara. Saudara mengambil waktu mungkin 15 menit, 10 menit. Saudara tutup mata dan saudara merenungkan kebesaran Tuhan, saudara merenungkan kebaikan Tuhan. Atau saudara mungkin punya waktu lebih banyak, 30 menit, waktu istirahat saudara jalan keluar, tinggalkan kantor saudara dan saudara berjalan, menyelinap keluar kantor saudara dan berjalan dan berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan datang saudara. Tuhan menghiburkan, Tuhan menguatkan. Ya, dan mungkin saudara hanya berjalan dan berbicara dengan Tuhan. Ya, terus terang kami lakukan itu di Singapura, sebab itu hotel depannya itu taman saudara. Jadi ada waktu istirahat di mana tidak ada sesi, sesinya cuma satu hari cuma satu sesi. Selanjutnya kita silent and solitude dengan Tuhan. Saya jalan di taman sambil berdoa. Itu belum pernah saya lakukan, itu satu yang baru. Dan luar biasa kita rasakan sesuatu. Ya. Atau saudara mungkin di mobil saudara menyembah Tuhan. Ya. Tatkala lampu merah orang-orang ribut. Kiri kanan ya, saudara mengambil waktu, tapi jangan tutup mata tuh sudah lampu hijau, saudara lupa jalan. Jangan juga saudara ya. Jadi saudara, artinya saudara ambil waktu, saudara dekat dengan Tuhan, saudara atau saudara ibu-ibu sedang berkebun barangkali, ya ini cuma contoh-contoh aja, saudara tanaman yang saudara tanam dan saudara berpikir, tentang ciptaan Tuhan yang saudara tanam ini, ya saya menanam dan menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan, ya kan begitu saudara. Ya. Dan saudara, ketenangan dari Tuhan bisa datang atas hidupmu ketika saudara mungkin melukis sesuatu. Ada banyak hal. Kita diajarkan untuk melukis, mengekspresikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dengan menggambar sesuatu saudara. Ya. Atau waktu saudara mengambil waktu untuk berkelompok care bersama-sama. Saudara beristirahat di dalam kasihnya. Saudara beristirahat di dalam pengampunannya. Saudara beristirahat dalam janji-janjinya. Saudara beristirahat dalam kesetiaannya. Setiap kali saudara merasa letih, lemah dan lesu, saudara beristirahat dalam kebenaran firman-Nya bahwa kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Itu bukan cuma saudara tahu teorinya, tapi saudara renungkan.